Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MPH Channel. Waduh, Mukimat membongkar makam palsu, teman-teman. Membongkar makam palsu yang katanya Habib Amir bin Yahya oleh ratusan warga Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah ya. Jadi perlu diketahui bahwasannya mengijing makam atau membangun makam di pemakaman umum hukumnya adalah haram kecuali ada persetujuan para warga dan perangkat desa setempat. Dan jika di daerah Anda ada indikasi makam palsu, makam yang tiba-tiba ada, makam yang diabalawikan, segera informasikan kepada PBI, LS, atau Banser terdekat untuk diinvestigasi kebenaran makam tersebut. Ini makam, kalau kita lihat dari corak warnanya ini sangat luar biasa baru, teman-teman semuanya. Didesain sekian rupa ya, kemungkinan ini makam dibuat kurang lebih antara 2 atau 3 tahunan, teman-teman semua. Kemudian mereka bongkar sendiri, mereka yang buat, mereka yang bongkar sendiri, mereka yang mencari seolah-olah mengaku sebagai Ba'alawi, ya mereka sendiri yang membongkarnya pada akhirnya. Mereka pada akhirnya memfitnah Habaib Ba'alawi lagi, terutama Habib Lutfi. Mereka fitnah sebagai pembuat makam-makam palsu. Mari kita lihat videonya seperti apa, teman-teman semuanya. Pembongkaran makam palsu Habib Amir bin Yahya oleh ratusan warga Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah ya. Ini kalau kita lihat, wah luar biasa baru. Waduh, panen ya, panen. Pintunya diambil ya. Yang bisa diambil. Ini dari Laskar PWI, teman-teman semua. Wah, tulisannya sangat jelas sekali ya. Habib Amir bin Yahya. Kijang satu, kami sudah berhasil dengan pihak kepolisian, teman-teman, membongkar makam. Ya silakan saja, kalau benar makam ini makam Habaib Ba'alawi ya, apalagi makam para aulia, ya siap-siap saja. Yang membongkar makam ini, ya siap-siap saja. Orang-orang yang membongkar makam secara paksa seperti ini. Ini makam apaan, teman-teman semua? Sampai dibuat ada itunya di atasnya ya, teman-teman. Gila, makam dibikin seperti ini, teman-teman. Udah kayak orang hidup aja ya. Bukan makam raja ya, teman-teman. Kalau makam raja ya bolehlah untuk cagar budaya. Makam raja pendiri kota atau pendiri provinsi ya. Kalau ini apaan? Jadi para orang-orang Mukimat ini, teman-teman, orang yang membongkar makam ini ya tuduhannya makam-makam palsu. Seperti itu, teman-teman semua ya. Jadi mereka menuduh para Habaib Ba'alawi yang membuat makam-makam ini. Padahal ya yang membuat adalah ya mereka sendiri, teman-teman semua. Mereka yang buat, mereka yang menghancurkan, mereka yang memfitnah. Yang difitnah siapa? Ya Habib Ba'alawi. Seperti itulah tugas-tugas mereka ya, teman-teman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kita lihat komentar netizen 3.700 loh. Yang buat makam golongan imat tapi yang dipinta Habib Ba'alawi. Tonton sampai selesai. Di video ini jelas orang itu bilang Habib Lutfi. Makam di Pemalang yang dibongkar itu dibangun oleh Yayasan Al-Barzah Pekalongan. Makam orang biasa terus dia Ba'alawikan keturunan-keturunannya. Ada dan tidak diterima. Kenapa baru sekarang? Dulu masyarakat takut kualat. Karena di setiap ceramah Habaib selalu menakut-nakuti kalau tidak percaya Habaib, tidak ikut Habaib, berani sama Habaib, tidak mendapat syafaat dan kualat. Waduh ya, teman-teman semua. Makam ini dibuat oleh Yayasan Al-Barzah Pekalongan milik Pak Lutfi bin Yahya. Nguri. Ada organisasi petanisian juga. Barang siapa di suatu daerah ada makam Habib, maka daerah itu akan selalu dapat keberkahan. Di tempat tinggal gue gak ada makam-makam kibib. Dan alhamdulillah daerah tempat tinggal gue nyaman, tenang, dan adem. Sama. Pada saat pembangunan, kemana semua penduduk dan aparat desa setempat? Ngilang. Itu waktu belum terbongkar kepalsuannya atau kebohongannya. Aduh. Yang bikin siapa ya, teman-teman? Hati-hati mas, Habib Lutfi itu waliullah. Tidak ada wali yang berani bikin makam palsu. Waduh. Apakah Anda sudah yakin Said Abdul Hamid bahwasanya Habib Lutfi itu membuat makam-makam palsu? Ini akun palsu lagi, teman-teman, mengatasnamakan seorang Sayyid ya. Jangan mudah berburuk sangka agar hati tidak gelap dan sengsara, bro. Hati-hati.
Sudah saya upload video 2 tahun sebelum makam ini dibongkar. Oh, yang buat Sayyid Abdul Hamid ya teman-teman. Dari namanya aja udah jelas teman-teman. Ya, mereka-mereka ini mengaku sebagai Sayyid ya teman-teman, Sayyid Abdul Hamid. Saya udah upload video 2 tahun yang lalu sebelum makam ini dibongkar. Berarti yang buat makam adalah ya orang-orang mereka sendiri, para mukimat ya teman-teman, yang membuat video mendokumentasikan saja ngaku sebagai Sayyid Abdul Hamid. Sayyid loh teman-teman, ngaku semudah itu menjadi seorang Sayyid ya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ada-ada aja geng mukimat ini. Ini jejak digitalnya goblok apa gimana? Kalau mau jadi pribumi ya pribumi aja, nggak usah dikasih nama Sayyid Abdul Hamid ya yang mengupload video. Ini kelihatan sekali bahwasanya yang mendokumentasikan pembongkaran ini adalah ya orang-orang dia teman-teman. Ngakunya Gus Hamid ya, tapi nama akunnya Sayyid Abdul Hamid. Berarti mereka-mereka ini ya para orang-orang yang mengaku sebagai Sayyid, mengaku sebagai Syarif, mengaku sebagai Habib teman-teman semua. Mereka tidak terima. Mereka pada akhirnya nekat menjadi orang lain, menjadi nasab orang lain. Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan ini padahal bukan, ya siap-siap saja sesuai dengan hadis Nabi Muhammad. Nauzubillah min zalik. Next. Ceramah kocak Habib Alwi, Kiai dan Habib. Gak nahan ketawa, apa ini? Yang kita mohonkan waktu untuk beliau memberikan tausiahnya kepada kita, yaitu guru kita Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Mana yang anaknya? Ini anakan nih, duitnya gede gak? Nih saya datang kemarin nih, kok kurang dari 45 saya nggak mau. Jadi kalau lihat mana Habib Ali nggak pernah pakai apa ini tadi? Nggak pakai apa ini? Apa? Tarif? Oh saya pasang tarif. Waduh. Seperempat jam 40, 1 jam 125. Kalau saya pakai tarif. Kenapa begitu? Kau usah tanya, bensin mahal, pajak mahal. Kalau pajak mobil 1 berapa duit? Kalau punya 5 berapa duit? Paham tuh? Paham ya? Pahamin ya? Itu jadi orang malak tuh wajib. Kalau kita nggak begitu, nggak, kapan mau bayar pajak mobil? Ya pajak aja pemerintah mau naik 12%. Yang dipajakin mobil mewah, nggak angkot. Dikasih semua rahmatullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waktu tinggal 7 menit lagi. Besok-besok jam 5 udah kelar musinya. Ngomong terang-terangan namanya ponakan. Kita datang nggak dibayar. Buat apa ngomong lama-lama? Nggak dibayar. Ini ponakan, ini cucu pada ini. Kita lihat cucu pada ngomong, pada pinter ngomong. Ngomongnya pinter-pinter amat, duitnya nggak megang, nggak punya duit. Biasa orang nggak punya duit mesti pinter ngomong dulu. Kalau udah pinter ngomong, pinter ilmu, belajar Meme Alwi. Ahli tipu, penipu. Woi, ane paling tukang tipu, ane munafik toto. Makanya manakib, jangan pernah Anda terpengaruh dengan manakib dari Anda. Jangan sekali-sekali tersidap di hati untuk kita hidup memiliki manakib. Haramkan keinginan hati Anda untuk memiliki manakib. Biarkan manakib itu Allah Ta'ala yang kehendaki berjalan dan mengalir kepada orang-orang yang pernah mengalami sesuatu yang indah dari perbuatan orang-orang soleh. Tidak kita punya kehendak di hati, diinginkan kalau aku mati, aku punya manakib. Haramkan hati Anda berbuat sejauh itu. Itu hina dina yang orang pandang mulia, tapi kehinaan yang didapat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngomong perut kok udah lapar. Oh, kok perut kok udah lapar nggak bisa basa-basi. Gimana nih? Abi Ahmad, khair ya, masya Allah ya. Kalau ente perhatikan ana dengan ponakan, itu Habib Ahmad lebih tua sama ana 32 tahun. Umur dia hampir sama malaikat. Susah kita ngomong depan ponakan cucu luar biasa, masya Allah. Ngaji biar pinter, jangan 5 tahun baru pulang mau ngapain, belajar ilmu minimal 25 tahun baru pulang. Tapi gimana bini yang ada tinggal, bini yang ada cari lagi di sana. Kurang minta duit sama Ami kaya boleh nanggok. Alhamdulillah amin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tinggal minta maaf dari Allah kepada para habaib. Ana enggak kenal para habaib kecuali yang ana kenal sering-sering ketemu.
Ini wajar nih Habib Ali, ya. Abaknya teman ana. Bapak ana ngajar di Kuitang, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Arab di Kuitang, tapi nggak ada dalam managib. Bisa dimengerti? Ana kagumi, ana punya kakak, ada yang mampu tulis managibnya, tapi tak seorang pun mampu menulis managib ana. Kenapa? Ana haramkan hidup ana tercatat. Bisa dimengerti? Haramkan hati anda untuk memiliki managib. Jangan biarkan zaman yang mengatur dan mengalir, sehingga nama itu dikenang oleh anak-anaknya dan murid-muridnya yang taat dan setia kepada perjalanan gurunya. Itulah managib yang sebenarnya. Adapun managib yang tertulis hanya dibaca gitu-gitu. Lah managib aulia, managib Rasul, riwayat Rasulullah SAW, sejarah nabawiyah nggak ada yang baca. Paham nggak tuh omongan? Ringkas deh, nggak kayak basa-basi nih. Ada seorang waliyah kasih tahu, nih ringkas nih. Ini buat semua nih. Ya kita itu pengen senang nggak? Ya Rob, yang nggak jawab mudah-mudahan miskin selamanya Rob. Orang tanya, hidup pengen senang nggak? Duit nggak punya gimana? Nih kalau hidup pengen senang, ngeri dah. Lihat manaqib aulia solihin beres. Lihat kibar aulia, kibar solihin, kibar ulama beres. Bagaimana mereka punya hidup? Nih bismillahirrahmanirrahim, ada 3 hal. Ini udah 5 tempat ani sampaiin nih. Tapi karena waktunya kepepet dan juga DP-nya kagak ada, ya sudah kita pelit lagi loh. Gitu. Tuh. Manaqib yang paling indah adalah manaqib yang ada di hati kita sendiri. Manaqib yang paling indah adalah manaqib bagaimana kita mengukir kehidupan kita dalam keseharian selama 24 jam. Itulah manaqib yang paling indah buat kita seorang muslim atau muslimat. Betul, Masya Allah. Paham itu bahasa. Biar itu nih. Ya, maminya begitu sih. Tenang Ami, tenang. Yang penting sampai dulu urusan belakangan. Aneh dari jam 1:30 dari Citayam, Allahumma biasanya 1 jam setengah nih sampai dari Citayam ke Bukit Duri. Nyatanya 2 jam setengah baru sampai, macet kan, naudzubillah. Hampir keluar dari mobil mau lari kemarin. Bukan nyari pahala, nyari DP. Kalau sampai malam ini sampai aneh selesai nih, ya maghrib makan di sini sembahyang, DP nggak dikasih, bismillahirrahmanirrahim, janji ya Rob, jangan kau izinkan kaki aku datang untuk selanjutnya. Ini penekanan nih. Ringkas al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Cantumkan di hati anda baik-baik. Al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Nih, manaqib buat diri kita pribadi dalam kehidupan sampai wafat. Jadikan anda punya diri bermakna dalam sudut pandang agama. Jadikan anda punya aktivitas dalam keseharian, punya arti di sisi Allah Ta'ala, punya makna di sisi Allah Ta'ala. Arti punya makna di sisi Allah Ta'ala, anda punya diri bermanfaat dengan ajaran agama. Anda punya diri dapat mengajarkan orang dengan agama yang anda miliki sebagai pengetahuan anda. Arti bermanfaat, anda punya diri, anda punya makna dalam kehidupan, anda bisa menjadi teladan untuk orang lain, bukan untuk dibuatkan manaqibnya. Selesai. Kapan itu bisa didapat? Kalau kita ketemu seseorang yang dengan orang itu Allah telah bukakan lapang dada hati kita dengan menerima sandangan, pandangan, nasihat, ilmu dan sebagainya dari orang-orang tadi. Kata waliyah, al-aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Selesai. Jadi kalau anda ingin dapati nikmat dalam kehidupan melalui tuntunan ilmu agama, nah kita akan ngaji doang sih. Apalagi yang ngaji nggak ngamalin, ancur-ancuran. Apalagi nggak ngaji, cuma maulid doang, hal doang, berantakan. Sementara kalau ada permasalahan yang menjadikan muslimin terbelakang dan Anda hanya bisa menggerutu. Gimana imat, jangan lawan imat, Dajjal nggak usah dilawan, Anda dikalahkan oleh Dajjal. Kembalikan kesadaran Anda dalam menurut ajaran agama apa, bagaimana Anda punya orang tua yang dianggap orang-orang soleh dalam perbuatan, kembali kepada khitah mereka, selesai sudah. Dajjal sampai kiamat nggak bisa dilawan. Siapa yang bisa lawan Dajjal? Siapa? Karena Nabi apa itu? Nabi apa habis itu? Nanti mau kiamat, Nabi siapa yang ditantang? Siapa? Nabi Isa yang bisa lawan Dajjal, Imam Mahdi. Model-model kita. Ya, justru dengan adanya Dajjal seperti iman, Anda dibangkitkan kesadaran untuk meraih ilmu agama. Raih ilmu agama, sebab ilmu hanya bisa ditundukkan dengan ilmu. Dengan ilmu sudah nggak bisa ditundukkan. Dajjal nggak takut dengan ilmu. Dajjal nggak takut dengan sorban. Dajjal nggak takut dengan sejadah kita. Dajjal nggak takut dengan selena kita. Dajjal takut tuh Imam Mahdi mati lagi tuh. Nabi Isa. Kita nggak bakal ketemu Nabi Isa.
Ya, ada Pak Isa, Kang Urut. Catat ya, ini waktu nggak mau mungkin udah lapar banget, belum makan dari kemarin. Oh, udah. Lampu mati itu. Ini tanda. Mat, kebuli cukup nggak, Mat? Kebuli cukup. Iya. Oh, apalagi sering-sering menjauhkan diri. Maaf ya. Jauhin orang model begitu. Jangan kejar-kejar orang yang punya duit, punya jabat. Jangan haramkan hati kalian untuk bisa merapat kepada orang-orang yang ahlu dunia. Buang tuh dari otak, dari hati, dalam kehidupan ya. Haramkan kau punya hati menghindar jauh-jauh dari tipe demikian. Sebab dengan cara seperti itu, Anda nggak punya akhlak, Anda nggak punya makna. Lihat rijalullah, lihat as-salihin, lihat Allahu Akbar, ulama-ulama kita, habibnya atau bukan habib, mereka berpaling dari orang gitu, tapi tetap dikejar oleh orang-orang tadi. Paham ya? Kembali saya ulang, ada 3 hal untuk menjadikan manaqib diri Anda sendiri, nggak perlu manusia tahu. Ketika betul. Orang-orang soleh dengan manaqibnya, itu fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita yang masih hidup, haramkan di hati kita, ya punya manaqib. Jangan. Biarkan Allah Ta'ala yang mengukir manaqib kita dengan kesolehan anak-anak kita dan atau ketaatan murid-murid yang diajarkan oleh orang-orang soleh tadi dalam ilmunya. Masya Allah. Al-aish bilika'i man syara sadrak bilika'i. Ingat tuh. Ya. Untuk mendapatkan kenikmatan hidup, makna hidup yang berarti hanya pertama di majelis ilmu, tidak lainnya. Di mana majelis ilmu yang dimaksud, orang tadi sebagai guru agama mampu membuka hati pikiran manusia dengan ilmu yang diajarkan kepadanya, terbuka dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, oh begini caranya. Tidak hanya sekedar nasihat pandangan ilmu yang disampaikan, pun wa yadulluka alal iqbal Allah. Itu guru mampu merubah bentuk-bentuk kemanusiaan, watak-watak manusia, sifat manusia, dia rubah dari waktu ke waktu dengan kesolehan orang tadi dalam tuntunan ilmunya. 2 kau dapati, kalau betul ada. 3, orang itu mesti punya sifat al-i'rad anid dunya wa ahliha, mampu menghindarkan dirinya dari aneka macam bentuk keduniaan, baik secara pribadi maupun dari orang-orang yang memiliki sesuatu kelebihan dalam sisi dunia. Dia wajib menghindarkan dirinya dari tipe demikian. Ya kamal, ini yang kesempurnaan. Itulah makna hidup bagi seorang muslimah. Jadi kita hidup alhamdulillah, nggak ada urusan. Ya dunia ya tu'ti wa tamna. Dunia sebentar dimabati, dapat sebentar hilang. Betul. Masih ada, orang udah pada mati. Betul. Ada Masya apa Allah. jadi kebanggaan Anda? Nggak ada. Jadikan 3 hal ini dalam pondasi kehidupan. Selesai sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Jadi iman ini nggak perlu cukup dilawan dengan ilmu saja teman-teman semua. Jadi nggak usah ngurusin imat lah, intinya seperti itu teman-teman semua ya. Masya Allah, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH channel, bantu tebuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.